Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Ustadz Somad itu ulama, bukan ulama cuma di Riau. Dia ulama yang berkeliling berdakwah tanpa kepentingan politik. Anak itu muda, jujur, setia. Dia diharapkan umat dibandingkan dengan kita ini dan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan cuma jago kandang, ya, cuma jago kandang, cuma berani di dalam kandang, tidak berani keluar, nggak sembarang. Tapi kita di Indonesia ini, innalillahi, bencong pun kita persilahkan. Sekarang lagi mungkin tren sudah 2 tahun ini mungkin antara ulama ya, antara ulama anyaran ya, padahal nih orang-orang ini sudah dihancurkan oleh Allah di zaman Nabi Lut. Dikasih kesempatan untuk berdakwah, innalillahi, menyinggung-nyinggung sesama Muslim. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Jadi jangan salah, Ustadz Somad itu sengaja dihadirkan oleh Allah sebagai pendakwah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi saya kira persoalan UAS ini di sisi lain ada kepentingan politik. Tapi sudahlah, saya malas mengurus-ngurus begitu, menyinggung-nyinggung soal politik itu. Biar aja lah, Jokowi juga sudah terpilih, biarkan aja, nggak usah campur-campur masalah itu. Kita sudah lelah, mahasiswa sudah turun, masyarakat sudah turun, biar aja, nggak usah urus itu. Nanti kita lihat aja lah, bidakwatil fuqara'i. Karena tertibnya dunia ini kan bergantung kepada 4 orang. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama. Ustadz Somad itu kan ulama. Ustadz Somad itu ulama, bukan ulama cuma di Riau. Dia ulama yang berkeliling berdakwah tanpa kepentingan politik. Anak itu muda, jujur, setia, dan dia menguasai ilmu hadis di Darul Hadis, punya pengetahuan Islam yang baik di Timur Tengah. Beda dengan saya ini, tidak punya ilmu apa-apa. Dia diharapkan umat dibandingkan dengan kita ini dan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan cuma jago kandang, ya, cuma jago kandang, cuma berani di dalam kandang, tidak berani keluar. Pendakwah itu jangan cuma di kandang, keluar, tegakkan Islam ini, bukan mencari-cari masalah dengan sesama Muslim. Jadi persoalan UAS itu bukan dengan kafir sekarang, dengan sesama Muslim. Kafir pun berani karena banyak munafik di dalam kita yang mendukung orang-orang kafir. Itu makanya kesempatan saya hadir begini kan, saya orang dari kafir yang kemudian sekarang memeluk Islam. Dari 13 tahun lalu saya berdakwah, tak pernah saya ada kelompok manapun, dan saya tidak mau dikawal-kawal. Makanya saya pergi berdakwah itu cuma dengan istri anak, nggak mau dijemput. Malah saya malas kalau dijemput-jemput itu, nggak suka saya, karena saya tidak mau dihinggapi oleh kepentingan politik. Saya datang berdakwah tujuannya cuma 2, mengajak Muslim supaya bersatu, memanggil orang kafir supaya masuk Islam. Itu pun jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka, kan begitu. Ini. Jadi mengenai UAS itu tekanan politik. Itu aja. Tekanan politik. Coba, saya tadi malam ceramah, ada satu kelebihan Pak Jokowi yang saya akui. Pak Jokowi itu satu kelebihannya saya akui. Waktu KPPS 500 mati lebih dengan buah korban di Wamena, kelebihannya Pak Jokowi tidak pernah mengucapkan bela sungkawa. Itu kelebihannya. Sebenarnya orang kafir itu cita-citanya nggak perlu umat Islam itu murtad, Pak. Umat Islam itu sudah tidak datang ke majelis ilmu saja, atau umat Islam itu tidak sholat, umat Islam tidak dekat dengan Quran dan hadis, umat Islam mabuk-mabukan segala macam, sudah menang orang kafir. Gitu.
Jadi nggak perlu orang kafir murtad masuk gereja, nggak perlu masuk Kristen. Dengan begini saja UAS ditolak-tolak, dia tepuk tangan tiap minggu di gereja itu. Ya, yang saya tanyakan sekarang, kita yang Muslim nenek moyang ini, nggak malukah kita? Justru kami yang dari kafir ini setia untuk menegakkan Islam. Antum yang dari nenek moyang Muslim, kalau saya masuk Islam munafik dengan keadaan begini, saya tambah gosok di dalam. Seperti yang pakai sorban di kepala itu, yang ban Vespa di kepala. Itu kalau bicara Quran hadis pintar sekali, penjilat, mengaku-ngaku sebagai mubalik, tapi nggak pernah di masjid. Itu yang begitu-begitu, Pak. Jadi Islam itu cuma dijadikan apa namanya? Tameng, cuma dijadikan topeng. Padahal kalau mau balik itu di masjid. Kami siang malam saja berdakwah tidak pernah ngaku ustad. Orang aja yang manggil saya ustad. Penampilan seperti ustad, sorban dikekang di batang leher, padahal padahal dari kafir ini, bukan ustad. Nggak pernah siang malam kami di mimbar masjid, siang, pagi, sore, subuh di masjid. Nggak pernah ngaku ustad. Karena tidak mudah untuk menyebut diri sebagai seorang ustad. Di Makkah dan Madinah orang doktor, profesor dulu baru dipanggil ustaz. Kita di Indonesia baru sebut satu ayat, muncul di TV ustaz. Ya, sama dengan di Pulau Jawa ini, nggak sembarang dipanggil apa itu kiai. Nggak semudah itu. Orang sudah teruji kemampuan intelektualnya, penguasaan kitabnya, penguasaan nahwu sorofnya, barulah dia dipanggil kiai, mbah yai. Gabung dengan ibu-ibu pakai mukena masih ada batang, gabung dengan laki-laki takut kita pukul, kan begitu. Nah, jadi dia di mana tempatnya? Di neraka. Itu ada dalam hadis itu. Bahwa bencong itu di zaman Nabi Lut dihancurkan mereka. Kita kasih kesempatan untuk berdakwah. Islam ini bukan agama olok-olok. Islam ini adalah agama rahmat, keselamatan. Kadang-kadang kita nggak tahu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pangkat, jabatan, harta yang sudah Allah berikan. Karena melekat dalam diri kita keberkahan Islam. Sesulit-sulitnya umat Islam itu pasti ada pertolongan. Saya dari kafir masuk Islam, datang bersama istri anak di Pulau Jawa, dengan tangan 10 nggak punya apa-apa, minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, nasta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'asabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai teman, hanya meminta bergantung kepada Allah, dikembalikan semua yang hilang, dikembalikan jadi normal kembali tanpa harus meminta-minta kepada makhluk. Nah, tapi kan zaman sekarang tidak yakin kita dengan pertolongan itu. Dengan cara menjilat dulu baru kita dapat. Begitu kan? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Jadi jangan salah, Ustadz Somad itu sengaja dihadirkan oleh Allah sebagai pendakwah. Dia juga tidak pernah berbicara tentang mazhab hilafiyah. Semua sama bagi beliau itu. Lalu apa kira-kira yang membuat dia tersingkir? Apa kira-kira yang membuat dia ditolak di mana-mana? Ini jawabannya. Istatun yadkhulunaro bisitatin. Kata Nabi SAW, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Kalau sudah ditolak dari Belanda kan harusnya pemerintah turun tangan. Jangan, itu ulama kami, kan begitu. Jadi sila kelima ini yang membuat kita berantakan Indonesia ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Segala bentuk elemen di masyarakat retak. Konteks beragama kita, konteks keberagamaan sesama Muslim pun retak. Coba tanya nih ibu-ibu ini, waktu dia, kalau di antara mereka ada janda muda, waktu ditinggalkan suaminya menikah lagi, bagaimana pikiran seorang janda muda itu? Benak pikiran dan hatinya kacau balau. Kenapa? Untuk menghidupi anaknya yang sedang pendidikan, anaknya yang sedang menempuh kehidupan yang baru menikah atau lain sebagainya. Nah, begitulah kita umat Islam begitu ditinggalkan oleh seorang ulama. Dari situ bermula kita pecah. Waktu Pak Ma'ruf Amin mencalonkan diri jadi wapres.
Di situ baru muncul kita, baru pecah kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Nggak usah dipungkiri, itu betul. Nah, dari sini mulai pecah. Siapa yang bermain? Wallahu a'lam bishawab. Yang paling krusial lagi ialah nyawa manusia itu sudah tidak diperhitungkan. Banyak yang korban, banyak yang hilang, banyak yang mati. Masya Allah. Ini bangsa entah dibawa kemana. Makanya di kesempatan beberapa malam ini itu terus yang saya sampaikan, bahwa dunia ini akan tertib. Yang pertama itu bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak adil, ini mesti adil ke siapa? Adil kepada mayoritas. Dari dulu adil kepada beberapa presiden berganti itu, 6 presiden sampai SBY, nggak ada kasus-kasus begini. Dan orang kafir mengutak-atik ulama Islam, nggak ada. Nggak ada. Nanti baru-baru ini sekarang diributkan dengan kasus apa itu, Pak Wiranto, mengenai penusukan. Itu sudahlah, jamaah berhenti itu jari-jari di apa itu, nggak usah komentar, biarin aja itu sudah, nggak usah diurus. Kita konsentrasi aja, datang ke masjid, setiap masjid bikin tabligh akbar. Konsentrasi aja kita berdakwah, besok pagi kerja, yang ke kantor, yang berdagang. Kami sebagai pendakwah besok malam saya di Klaten, di Masjid Agung Klaten. Besok juga saya ceramah ke sana, langsung pulang ke Jakarta. Tiba di Jakarta, berangkat ke Tanjung Pinang. Tanggal 16 langsung ke Tanjung Pinang, 17, 18. Balik lagi, berangkat ke Medan. Bandung 22 sampai 25 Oktober, 27 sampai November 28 Maulud Nabi di Medan, Sumatera Utara. Jadi keliling aja berdakwah, bikin kesibukan kita berdakwah, biarin aja dia urus itu, nggak usah komentar. Isi aja handphone kita itu dengan ayat-ayat Allah, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ustadz, penuhi hidup kita dengan ibadah. Karena dengan kejadian begini hanya dua, Islam jaya ke depan atau negara kita ini akan hancur. Hancur dengan apa? Bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Coba tanya ibu-ibu, mana ibu-ibu suka kita hidup, suami kita kaya raya, gajinya besar, gaji suami kita besar tapi ribut setiap hari, atau gaji suamiku pas-pasan tapi kita damai, kita walaupun tidak makan kita tenang dalam rumah, tidak berkelahi? Mana yang kita pilih? Saya lebih memilih kehidupan ekonomi pas-pasan tapi tidak berkelahi, tidak berselisih paham, atau bahkan tidak makan dalam rumah tangga tapi kehidupan rumah tangga itu tetap rukun. Nah, ini sudah ekonomi susah, ribut sana sini, Allahu Akbar. Nah, ini perlu kita jawab dengan dakwah seperti inilah. Sudah beberapa malam saya ceramah, itu aja soalnya. Itu aja. Bahkan saya katakan kalau kita ini masuk Islam dengan niat munafik, paling mudah keadaan begini kita rombak ke dalam. Tapi justru kami yang dari kafir inilah bertanggung jawab atas agama ini. Kenapa? Karena ibarat rumah sudah miring ini, bangunannya sudah miring, sebentar lagi roboh. Orang sudah tidak konsentrasi dengan ibadah. Bahkan coba perhatikan, saya Muslim, netizen maksud saya Muslim tapi tidak suka dengan tadi itu UAS, betul kan? Saya Muslim tidak suka dengan Habib Rizik, saya Muslim tidak suka dengan Yahya Waloni. Jadi kelompok-kelompok ini ngaku Islam. Itu pecah nggak sudah umat Islam sekarang? Sudah terbelah besar sekali luka ini. Ini kafir sering bermain di tengah-tengah luka ini. Nah, oleh karena itu jamaah mesti paham, orang kafir itu memang dari dulu dia tidak mampu mengalahkan Islam. Bagaimana supaya dia mampu? Dia pakai orang Islam untuk mengalahkan Islam. Jadi yang menjatuhkan UAS itu bukan kafir, sama-sama Muslim tapi munafikun. Ya, itsyaqulul munafikuna wallazina hum fi qulubihim maradun ghara haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi innallaha 'azizul hakim. Itu kata Allah. Dan ingatlah orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya.
Mereka berkata, kita ini orang Islam tertipu dengan agamanya. Jadi katanya kalau kita lurus begini, tegak lurus dalam dakwah, dikatakan kita radikal, anti Pancasila, tersesat katanya. Kata orang munafik itu dan berpenyakit hati. Nah itu. Maka kata Allah, bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha bijaksana. Jadi kita serahkan maksudnya, nggak usah lagi urus. Nggak usah, biar aja masalah kasus Pak Wiranto, masalah Novel Baswedan, masalah Prabowo, masalah sudahlah, berhenti itu. Biarkan nanti Allah yang berperkara. Kalau serahkan kepada Allah itu lebih baik. Sakit hati kita kalau nonton begitu. Besar memang sengaja kita diumpan ke dalam. Seperti ikan kita didorong dalam jaring. Masuk kalian, baru ditarik jaring itu. Ya. Jadi kita jangan mau. FPI saya di ceramah di Banten, saya katakan kepada saudara-saudara FPI, kalau diundang televisi jangan mau. Sampai sekarang FPI nggak mau. Karena semakin kalian tampil, semakin digoreng ini berita. Semakin diadu domba antara FPI dengan Banser dengan Ansor. Begitu kita lempar-lemparan batu takbir di luar sana, kafir di pintu gereja, haleluya, berhasil dia. Itu licik sekali. Karena ada semboyan di Kristen, cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Itu semboyan Kristen itu. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini. Jadi kita mesti waspada sekarang karena ambisi mereka itu menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Coba, mayoritas kita Muslim, kapolseknya Robertus Stefanus, dandimnya kafir dan ininya bukan seagama dengan kita. Yang sebenarnya mayoritas itu dipimpin oleh saudara mayoritas. Tapi di instansi pemerintah pun mereka sudah menguasai. Masya Allah. Di Solo itu Bupati saya ceramah dan saya bilang wali kota Solo ini kalau mati masuk neraka karena kafir. Lah iya memang betul. Mau kemana kalau mati kafir itu? Ya. Jadi itu nggak usah jangan nanti kita toleransi, justru begitu. Justru yang mengatakan jangan bilang kafir berarti dia menghambat orang kafir masuk Islam. Tujuan saya menyampaikan begini karena sayang, yang tidak sayang itu yang tidak mau bilang begitu. Iya kan? Ada kiai yang takut mengatakan begitu, bukan dia sayang sama orang Kristen, justru dia nggak sayang supaya orang Kristen tertutup jalannya. Kalau saya menyampaikan itu karena sayang, tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Muslim, ente masuk surga, NU, Muhammadiyah, apapun latar belakang Islammu, yang namanya orang mukmin tetap masuk surga. Begitu masuk surga kan dalam Quran surah Ar-Ra'd jelas sekali Allah katakan, begitu orang Islam masuk surga, di pintu surga langsung diucapkan salam, Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Nah, orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Jadi sudah jelas kafir itu di neraka. Begitu. Muslim masuk surga. Ya cuma memang surganya agak beda, kalau NU agak ke kanan. Iya, ditanya, siapa namanya? Ini, nama. Waktu di NU-nya apa di Surabaya? NU. Kalau di NU agak kanan lampu merah, Alfamart belok kiri. Kan begitu. Hanya bedanya belokan sedikit, tikungan. Itu aja, ya. Tapi semua Muslim tetap masuk surga. Yang tidak sholat, yang sholat, semua masuk surga. Iya. Yang tidak sholat sekalipun, asal KTP-nya tanda tangan Ibu Risma hari ini, KTP-nya Islam, insya Allah masuk surga. Yang pemalas sholat ini terus beranggapan, ini baru namanya Ustadz, begini bagus. Ya masuk surga tapi benjol-benjol dulu dengan kafir, kumpul dengan pendeta di neraka. Yang masuk neraka itu orang kafir, itu Kristen, Hindu, Buddha itu neraka semua. Yang masuk surga orang Islam.